Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa kembali bareng channel saya di sini ya. Semoga kabar Anda baik sehat selalu dimanapun Anda berada. Dimurahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, sahabat, saya akan berbagi tutor tentang masalah CDI dari Delco Mobil T120 SS ya. Di video kali ini saya akan coba memberitahu cara mengetes sebuah CDI tanpa menggunakan Delco, tanpa menggunakan coil. Dan di video kali ini juga saya akan mempraktekkan cara mengetes sebuah coil tanpa menggunakan CDI. Jadi di balik saya mengetes sebuah CDI tanpa coil atau tanpa Delco dan mengetes sebuah coil tanpa menggunakan CDI ya, sobat. Ini adalah Delco yang saya temukan di gudang teman saya, dan dia sudah menggantinya karena ini sudah dinilai rusak dan tidak berfungsi lagi. Tutupnya tidak saya bawa sobat. Awal mula CDI terpasang seperti ini, sobat. Terpasang seperti ini, terkonek ke soket ini. Ini bagian B. Jika kita tester bagian B ini, yang dalam bagian B ini terkonek ke sini, ke kabel hitam, orinya hitam plat putih, sobat. Sedangkan bagian C nya di sini terkonek ke dalam sebuah coil. Kita akan coba membongkar soket bekas seri. Agak keras emang ya. Jadi saya akan lebih jauh, lebih detail semampu saya mempraktekkan atau skema yang terdapat di dalam soket ini. Ini yang bagian B yang akan terkonek ke sebelah dalam. Ini bagian B. Kita urut, konek ini adalah masuk ke paling kiri. Yang bagian B masuk ke daerah paling kiri. Artinya masuk ke coil sebelah kiri, sobat. Kita lihat dari depan sini. Ini adalah B plus standby. B plus 12 volt standby yang bareng terpasang terkonek ke CDI ya, sobat. Seperti ini, B ini ke sini, dan bagian C yang ini yang agak luar terkonek ke, kita tes, bagian C ini terkonek ke bagian tengah. Artinya yang tengah ini adalah, di sini sudah putus juga ini pembatasnya, sobat. Yang tengah ini adalah bagian min dari coil ini. Bagian min dari coil seperti ini. Jadi kalau di coil bulat ini adalah bagian min, bagian body, dan ini bagian plus. Sementara di coil tanam seperti di Delco T120 SS ini, bagian plusnya di pinggir sebelah kiri ya, jika kita melihat seperti ini. Dan yang tengah adalah bagian min coil tersebut. Sedangkan bagian paling kanan terkonek ke kontrol hijau ya, sobat.
Mungkin dari sobat ada yang bertanya, jika coil ini diganti dengan coil bulat seperti ini apakah bisa? Ya, ini bisa ya sobat, bisa diganti dengan coil bulat seperti ini, dengan catatan output dari coil ini kita masukkan lagi ke bagian kepala delco di sini, atau bisa dimasukkan ke lubang ini. Sobat bisa membuat lubang di sebelah sini ya dengan cukup rapi. Jika memang sobat misalkan susah menemukan atau dengan alasan lain, bisa menggunakan coil semacam ini ya sobat. Dengan urutan bagian plus tersambung ke bagian plus nantinya ya, dari bagian plus coil tersambung ke bagian plus ini, dan bagian min coil tersambung ke C. Sementara nanti outnya kita balikan lagi masuk ke sebuah delco untuk dibagikan ke tempat pembakarannya sobat. Oke, saya lanjut ke cara pengetesan mana dulu ya, cara pengetesan CDI, karena di video dulu ada yang bertanya bagaimana cara mengetes CDI. Sementara cara mengetes CDI versi saya yang saya anggap sederhana seperti ini sobat. Pendingin ini adalah pendingin sekaligus bagian ground, karena nanti dia terpasang ke pendingin ini. Ini adalah bagian ground, dan di sini ada terminal kuning, ini tersambung ke bagian min dari pulser. Jadi kita konekkan di sini. Ini adalah bagian massa body. Oke. Dan saya akan mengetes penting. Ini kita buat out bagian C. Sedangkan bagian B plusnya kita buat pasang juga ya sobat. Jadi ini bagian min atau bagian body, kita connect ke body. Bagian B ini nanti dari kontak kita pasang ke bagian plus dari baterai. Sedang di sini saya akan menggunakan pengetesan menggunakan ini, kebetulan ada bohlam yang kecil, ini bohlam DC 12 volt sobat. Atau sobat bisa menggunakan dari kilometer, lampu dari kilometer ya, gunakan lampu 12 volt yang ampere kecil saja ya, biar tidak terlalu berbahaya. Ini bagian C nya sobat, bagian yang kuning ini bagian C nya kita sambung ke salah satu terminal lampu DC ini. Sedang ujung kaki dari lampu ini kita konekkan ke plus, karena nanti yang keluar dari tegangan CDI itu adalah bagian min seperti ini. Dan cara mengetesnya, kita cukup mengusap pulser dengan sebuah besi. Oke. Sobat bisa lihat bohlamnya memang tidak begitu lama terangnya, tapi ini cukup oke. Jadi caranya kita hentakan sebuah
sebuah besi, sebuah logam besi ke sini ya. Maka sobat akan melihat, oke. Ini kurang. Tuh, nyala ya sobat ya. Jadi caranya mengetes seperti itu untuk mengetes sebuah CDI. Sementara untuk mengetes sebuah pulser, saya sarankan sobat menggunakan tester yang dikali 10. Kita simpan misalkan ini di 8%, kali 10 8%, dan sobat mengecek bagian ini nanti akan keluar sekitar 10. Ini cara mengetes pulser ya sobat. Oke, kita lanjut ke cara mengetes coil tanpa menggunakan CDI. Ini sangat gampang sekali ya sobat. Bisa Anda menggunakan busi atau tanpa menggunakan sebuah busi. Sobat, jika Anda punya kondensor, sebaiknya sobat menggunakan kondensor ya. Cara mengetesnya seperti ini. Nih bagian plus, kita pasang ke plus boleh, yang standby nya yang plus atau bagian massa, dan ini bagian min massa. Kita dekatkan untuk kita deteksi nanti lompatan api di sini sekitar 1 cm sobat. Lalu kita korek ke sini. Sobat bisa lihat di sana ya. Jika kita pasang kondensor ini akan lebih bagus ya, akan lebih bagus. Tapi saat mengetes seperti ini, kita pasang bagian flash kondensor ini ke bagian massa, jadi dibalik. Sekarang sudah memakai kondensor sobat. Kita lihat apinya di sini. Apinya lebih stabil ya setelah menggunakan kondensor. Oke sobat, jadi sangat gampang sekali untuk mengetes sebuah coil tanpa menggunakan CDI sobat. Dan sekarang saya akan mengetes sistem pembakaran ini, sistem CDI, sistem pengapian, dengan cara menggunakan CDI dan coil. Artinya CDI ini kita connect ke coil seperti tadi. Ini kita pasang ke massa. Massa adalah body dari CDI ini. Sedangkan B+ kita standby pasang ke B+. Hati-hati ya sobat, nyetrum outputnya maksudnya. Dan bagian C, kode C ini, kode C connect ke bagian min dari coil tersebut. Seperti pengetesan tadi sobat, lihat nanti api di sana, dan saya akan mengusap bagian pulser ini ya. Sobat bisa lihat ya, apinya ada loncatan di sana. Saya akan sedikit mengejum biar jelas. Jadi seperti itu sobat. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian saja ya sobat untuk tutorial malam ini. Jadi si coil yang di dalam ini
Misalkan jika sobat pasang koil di luar dengan koil tipe botol ini sama bisa ya. Nanti kita outputnya, yang penting outputnya nanti masuk lagi ke sini. Cara pasang seperti ini, mirip banget ya. Dan jika sobat ingin mengganti ini harus dipanaskan dengan blender las karbit ya, dipanaskan lalu pinnya nanti diketok setelah panas. Posisinya dibeginikan dulu. Tutornya di video dulu saya pernah buat, tetapi tidak mungkin tidak sedetail ini. Oke, mungkin sekian saja sobat tutornya agar tidak terlalu kepanjangan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat kurang berkenan di hati Anda ya sobat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Mungkin sekian saja sobat, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalam.